Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing ide ambek Gusti Allah niki kaya-kaya eruh isine akhirat. Padahal garu, kaya-kaya eruh. Kok seperti itu? Banyak cerita. Cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Said Zainal Abidin. Beliau itu sholat sunnah di musolahnya. Ternyata musolai kobong. Ketika sujud, musolai kobong. Semua orang berok-berok, bengok-bengok. Wahai sibtun Nabi, wahai sibtun Nabi, ya sibtun Nabi, cucune Kanjeng Nabi. Tapi beliau tidak lari. Wati kobong, bayangkan ya, kayu-kayu rutu kabeh, rembruk kabeh. Tapi subhanallah selamat. Hanya di samping-sampingnya saya selamat. Wis entek kabeh, wong ya gak wani moro, wong geni. Dijarno lho, tapi ya jek sujud iki. Jek sujud ae pancet. Iki mati ta ora? Subhanallah, api sudah padam, diparani tangi, ditakoni. Ya sibton Nabi, wahai cucu Nabi, apakah engkau tidak tahu kalau musolah Anda ini terbakar? Enggak tahu ya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Terus alhadni narul akhirah. Saya disibukkan memikirkan api neraka, masya Allah. Loh, ini bukti berarti umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keyakinan, dalam keimanan lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Gak ero saja nih, belum mata mereka, telinga mereka belum bisa melihat akhirat, tapi saking yakini, saking imani, sehingga koyo-koyo akhirat itu tahu didelok. Masya Allah. Nih, ingkang betul kitab halaman 8, halaman 8. Bab kamalu yaqini hadhil ummah. Sempurnanya keyakinan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi ningali bab menika, maka sudah bisa kita simpulkan bahwa keyakinan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengalahkan keyakinan yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Wa min syarafi hadil ummah, termasuk kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, annallaha ta'ala waffara haddaha minal yaqin bi syahadatil ma'sumi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan keyakinan yang Allah taruh di dalam dada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal itu berdasarkan kesaksian al-ma'sum, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz qala, tatkala Kanjeng Nabi dawuh, ma u'tiyat ummatun minal yaqin afdhala mimma u'tiyat ummati. Tidaklah sebuah umat itu diberi keyakinan yang melebihi keyakinan yang Allah berikan kepada umatku. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senajan toh munculi ana ing akhir zaman, tapi dalam hal keyakinan dan keimanan niki disempurnakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yakine umat-umat zaman dahulu kali yakine umat Kanjeng Nabi niki bisa dibedakan. Sebab ketika seseorang itu keyakinannya kuat kepada Allah, maka rasa takutnya pun besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinannya kepada Allah itu lemah, rendah, maka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga tidak terlalu kuat.
Artinya ma Allahu quluba ummatin nuron syaraha bi sudurha li ma'rifatillahi ta'ala wa mujahadati anfusihim ala sabil istiqamati 'alaiha bihaitsu tasirul akhiratu lahum kal muayyanah. Demikian dijelaskan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memenuhi hati sebuah umat dipenuhi dengan nur, dengan cahaya, yang dengan cahaya tersebut hatinya menjadi lapang, hatinya menjadi terang benderang untuk bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nur tersebut, yang dengan cahaya tersebut yang Allah berikan ke dalam hatinya sebuah umat, maka ia bisa mengalahkan hawa nafsunya. Maka ia terus bisa beristiqomah di atas agama yang lurus ini, sehingga akhirat, yang mana akhirat itu gaib, karena dengan cahaya yang Allah taruh di dalam hatinya begitu kuat, maka akhirat seperti bisa dilihat dengan mata kepalanya. Jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sing ide ambek Gusti Allah niki koyok-koyok eruh isine akhirat, padahal garu koyok-koyok eruh. Kok seperti itu? Banyak cerita cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Said Zainal Abidin. Beliau itu sholat sunnah di musolahnya. Ternyata musolai kobong. Ketika sujud, musolai kobong. Semua orang berok-berok, bengok-bengok. Wahai sibtun Nabi, wahai sibtun Nabi, ya sibtun Nabi, cucune Kanjeng Nabi. Tapi beliau tidak lari. Wati kobong, bayangkan ya, kayu-kayu rutu kabeh, rembruk kabeh. Tapi subhanallah selamat. Hanya di samping-sampingnya saya selamat. Wis entek kabeh wong ya gak wani moro, wong geni. Dijarno lho, tapi ya jek sujud iki. Jek sujud ae pancet. Iki mati ta ora? Subhanallah, api sudah padam, diparani tangi, ditakoni. Ya sibton Nabi, wahai cucu Nabi, apakah engkau tidak tahu kalau musolah Anda ini terbakar? Enggak tahu ya. Loh, kenapa kok bisa begitu? Terus alhatni narul akhirah. Saya disibukkan memikirkan api neraka, masya Allah. Loh, ini bukti berarti umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keyakinan, dalam keimanan lebih hebat daripada umat-umat terdahulu. Gak ero sajane, belum mata mereka, telinga mereka belum bisa melihat akhirat, tapi saking yakini, saking imani, sehingga koyo-koyo akhirat itu tahu didelok. Masya Allah. Nggih. Fa innal awwalina lam yanalu dzalika illal wahid ba'dal wahid. Lalu sesungguhnya umat-umat terdahulu mereka tidak akan mendapatkan keyakinan sebagaimana keyakinan yang diberikan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illal wahid ba'dal wahid, kecuali hanya beberapa orang saja. Paling yo nabi-nabine tok sing dikai keyakinan, keimanan yang kuat. Wa qad haballahu subhanahu hadil umma bimazidit ta'addub wa qurbi manazilihim ghayat at-taqarrub. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bimazidit ta'addub, yaitu pendidikan khusus, pendidikan tambahan, wa qurbi manazilihim ghayatat taqarrub, dan mendekatkan kedudukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasammau fit Taurah, dan sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan umat Nabi Muhammad ini di dalam kitab Taurat dengan sebutan apa? Sofwatur Rahman. Jadi umat Kanjeng Nabi
itu sudah disebut oleh Allah di kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat dengan sebutan Safwatur Rahman, yaitu umat pilihan Zat yang Maha Rahman. Wa fil Injil, dan di dalam kitab Injil ulama, umat-umat yang bermurah hati. Ulama, umat-umat yang banyak ilmunya. Abror, yaitu orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Atqiya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi sebutan di dalam Injil begitu indah, sebutan dalam kitab Taurat begitu mengesankan. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'annahum minal fiqhi anbiya, bahwa bahkan dikatakan di sini ka'annahum minal fiqhi anbiya, bahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka yang ahli fikih, yang ahli dalam ilmu fikih koyok-koyok nabi. Maksudnya apa? Lek jelas no hukum, jelentreh no ayat Gusti Allah menjadi hukum-hukum syariat, itu koyok dene nabi, padahal bukan nabi. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal fadlul ladzi a'tiyatuhu hadhil ummah an-nur alladzi bi inkashafal ghita ala qulubihim hatta suratil umur lahum mu'ayanah. Kemudian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu laksana cahaya. Jadi keyakinan, keimanan yang dianugerahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW itu laksana cahaya yang bisa membuka tutup, yang bisa membuka penutup hati. Hatta suratil umur lahum mu'ayanah, sampai-sampai sehingga hal akhirat, hal ghaib, sekalipun mata mereka tidak bisa melihat, tetapi kekuatan yakin dan keimanan mereka menjadikan akhirat dan hal-hal gaib yang berkaitan dengan keimanan itu seperti bisa dilihat dengan mata kepala mereka. Jadi keyakinannya saking kuatnya sampai-sampai koyo-koyo iso ndelok akhirat. Qul innal huda hudallahi ayyuta ahadum mislama utitum. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Nabi, innal huda, sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti, hudallah, adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ayyuta ahadum mislama utitum. Jangan percaya bahwa ada orang yang diberi sebagaimana mereka diberi, sebagaimana kalian diberi. Jadi jelas sekali bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala dikabarkan gak ono pemberian sing iso madani pemberian sing diparingno Allah marang umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu, para ulama dawuh, wal yaqinu yatafawatu ala salasi maratib. Keyakinan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertingkat-tingkat menjadi 3. Jadi keyakinan umat Kanjeng Nabi itu wonten 3 modele. Napa mawon niku? Ilmul yakin. Pertama adalah ilmul yakin. Wa ainul yakin, dan yang kedua adalah ainul yakin. Wa haqqul yakin, dan yang paling tinggi adalah haqqul yakin. Napa ilmul yakin? Tambiki dijelasaken fa ilmul yakin. Keyakinan tingkat pertama yang dinamakan ilmul yakin adalah maka min tariqin nadhar wal istidlal, yaitu keyakinan yang munculnya keyakinan tersebut itu dari jalur pengamatan nadhar wal istidlal, dan pengambilan dalil. Jadi diamati, didelok, dinilai, akhirnya ada pengambilan dalil, kemudian munculnya keyakinan. Nah, itulah ilmu yakin. Mungkin kula kali panjenengan tingkatane tasih teng mriki nggih. Wa ainul yakin,
Yang kedua adalah ayyusyahidal ghuyub kama yusyahidul mar'iyat, musyahadat a'yan. Ainul yakin yang kedua, tingkatan yang kedua adalah ainul yakin. Apa itu ainul yakin? Ayyusyahidal ghuyub, itu menyaksikan hal gaib kama yusyahidul mar'iyat, sebagaimana bisa disaksikan seperti dengan panca indera. Musyahadat a'yan sebagaimana kesaksiannya mata kepala. Jadi menyaksikan hal gaib niku koyo dene menyaksikan ambek meripat. Jadi mata kepala ini koyo-koyo, artinya koyo-koyo. Jadi yakin iku wis nemen. Wa haqqul yakin. Dan yang ketiga, tingkat paling tinggi adalah haqqul yakin huwal musyahadah, yaitu persaksian terhadap hal gaib ma'asyiddatil iltisaq, yaitu melekat, benar-benar bisa dirasakan, benar-benar apa nggih? Iltisaq itu seakan-akan ketemu langsung. Wal imtizaj, dan bercampur kaya bersentuhan. Ini tingkatane orang-orang soleh sing ide ambek Gusti Allah. Ya kaya tingkatane napa Sayyid Zainal Abidin, sampai salate niku nek wis kadung salat ora ru apa-apa. Wis kadung salat wis ora tolat-toleh. Demikian halnya dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah terkena panah. Betis nih, di betis Sayyidina Ali itu pernah terkena panah. Pada waktu beliau menjaga pos. Kemudian dibatak loro, cek, aku tak sholat sih. Engko lek tengah-tengah sholat batakan. Allahu Akbar, tengah sholat dibatak ora krasa. Masyaallah. Kalau niku Sayyidina Ali nggih. Lah ini loh keyakinan hakul yakin nggih. Masyaallah. Qala As-Sari As-Saqati, Imam As-Sari As-Saqati mengatakan wal yaqin sukunuka inda jaulanil mawarid fi sadrika tayakunika anna huznaka minha la yanfa'uka wa la yaruddu anka maqdiyan. Terus Imam As-Sari As-Saqati yakin itu adalah sukunuka inda jaulanil mawarid, yaitu diammu. Niki kula mboten paham. Ndak paham kula. Ayi. Golek gak paham tak sampeno malah menyesatkan. Wis diliwati mawon nggih. Wa sanadkuru fi awali hadzal kitabil khasaisil 'amah allati manallahu bi 'ala hadhil ummah. Tsumma nadhkuru ba'da dzalikal khasais tafsiliyah lil 'amali ta'abbudi wa ghairiha. Kemudian ini adalah awal bab yang mana setelah bab ini akan disebutkan oleh pemilik kitab ini, itu penyusun kitab ini Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Diteruskan bab khosaisul ammah, yaitu keistimewaan umum yang Allah anugerahkan kepada umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah keistimewaan umum disebutkan, maka diteruskan dengan keistimewaan secara perinci yang berkaitan dengan amal ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum